Oke. Terima kasih sudah diingatkan untuk membuka dalam doa. Karena tadi dimulai dari sharing tentang Pak Caleb Tong. Ya. Nanti sama Pak Eli. Oke, jadi kita sudah bahas ini ya. Jadi yang namanya mati itu adalah pindah tempat dari yang fana ke tempat yang kekal. Saya tekankan juga di khotbah yang kebahagiaan yang besar, kebahagiaan yang terbesar di atas musibah terbesar. Itu saya juga ungkapkan kematian itu adalah roh yang meninggalkan tubuh. Jadi kematian itu bukan lenyap, bukan habis, bukan the end, selesai. Tapi pindah tempat, itulah kematian. Pindah tempat. Dari tempat yang sementara ke tempat yang kekal. Nah, kalau orang percaya ya pulang ke rumah Bapa di surga. Suatu hal yang sangat indah. Dan bukan hal yang menakutkan. Bukan hal yang mengerikan. Bukan hal yang horor. Ya, horor itu justru manusia yang bikin horor. Kita dari kecil diajari, ya kan? Jangan dekat-dekat orang mati. Ya. Atau jangan lihat mayat. Ya, seolah-olah kalau mendekati orang mati itu mengerikan gitu. Atau melihat mayat itu horor. Ya, jadi dari kecil udah ditakut-takuti gitu, besar-besarnya takut terus. Ya, nanti kalau nakal ditakuti lagi. Ya. Kamu nanti kalau nakal-nakal didatangi orang mati loh. Takutan lagi dengan orang mati ya. Lalu juga mungkin sering nonton film horor ya. Sehingga ya cerita-cerita horor itu kan mirip-mirip aja. Orang mati nanti tahu-tahu bangun. Ya. Matanya mendelik gitu. Ya cerita-cerita kayak gitu yang tidak ada gunanya. Ya, tapi Alkitab merubah semua konsep tentang kematian yang jelek ini menjadi suatu yang sangat positif dan sangat indah. Bukan ngarang-ngarang atau bukan berusaha untuk mau merubah tradisi yang merubah tradisi kuno menjadi modern, bukan. Kita mau kembali kepada Alkitab. Itu. Oke. Lanjut sekarang ya. Jadi jangan terlalu sedih juga kalau ada saudara atau keluarga yang meninggal. Boleh sedih tapi jangan berkelanjutan dan jangan berkanjang dalam kesedihan. Karena kalau berkanjang dalam kesedihan ya mirip kita sama dengan kita ini terlalu egois. Kita nggak rela orang yang kita kasih sudah mengalami kebahagiaan yang luar biasa. Mestinya kita bersyukur. Jangan dikuasai kesedihan terus
Seolah-olah kita nggak rela dia pulang ke rumah Bapak. Berarti kita senang dia menderita bersama-sama dengan kita. Dan kita nggak suka dia bahagia duluan. Ya, egois kan kalau begitu. Ya, kalau dia memang sudah waktunya dipanggil Tuhan, kita sedih karena berpisah, sedih karena punya kenangan, itu wajar. Tapi jangan terus-menerus dikuasai kesedihan. Orang hidup itu harus siap mati. Ya, ini nasihat saya. Orang hidup harus siap mati. Siap hidup pasti harus siap hidup. Nggak usah diajari, sebetulnya udah ngerti sendiri. Setiap manusia siap untuk hidup. Dan dia sudah punya sifat pembawaan untuk mempertahankan hidup. Struggle, berjuang dalam hidup. Nah, itu adalah sifat alami manusia dan bahkan semua makhluk. Kalau saya lihat, ya, kecoa pun nggak mau mati, gitu. Betul nggak? Kecoa kalau kita kejar, kita mau bunuh kecoa ini, dia lari terbirit-birit dan dia menghindari bahaya yang mengancam dia. Dan ya, kecoa pun nggak rela mati. Dia mau berjuang untuk hidup. Ya, semua binatang, ya, cecak, apa semua itu. Siapa yang mau rela mati? Nggak ada kan. Cuma katanya yang seringkali kalau mau mati nggak mau berontak itu katanya domba. Domba itu kalau dibawa ke tempat pembantaian itu nggak ada pemberontakan. Tapi saya nggak tahu betul apa enggak. Ya. Tapi rasanya saya pernah lihat sih kambing apa domba ya. Waktu mau disembelih itu wah berontak nggak terima ya. Oke, itu nggak penting. Ya, tapi maksudnya kita itu siap mati. Selain berjuang untuk hidup, tapi juga siap untuk mati. Jadi siap mati itu bukan tidak niat hidup. Salah ya. Saya juga nggak setuju kalau ajaran Pak Andi Halim ini kita harus siap mati, siap mati, siap mati. Akhirnya hidupnya terbengkalai, hidupnya nggak karu-karuan, kacau balau, hidupnya nggak bertanggung jawab, ya, lalu nggak kerja, kerjanya pinjam-pinjam uang, nggak dikembaliin, ya itu nggak benar lah. Jangan jadi ekstrim. Besok toh mati, ya buat apa aku kerja? Nggak usah kerja. Lalu uang dari mana? Ya pinjam aja, saudara-saudara seiman, kan banyak yang kaya. Kita tinggal pinjam duit. Nah, kalau nggak bisa ngembaliin, ya sudah, nanti toh kalau mati ya selesai toh utangnya. Itu orang tidak bertanggung jawab sama sekali dan tidak mengerti arti hidup itu ya. Itu orang tidak ngerti arti hidup, cuma mau nunggu kematian aja. Tidak, kita tidak mengajari gitu. Kita mengajari seimbang. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Mana yang harus dipilih? Paulus bilang, demi kamu, aku harus hidup untuk memberi buah, menghasilkan buah bagi jemaat. Ya, jadi harus berjuang itu untuk hidup. Paulus pun bilang mati adalah keuntungan. Paulus bukan lalu nggak niat hidup, salah.
Biarpun mati adalah keuntungan, tapi hidup adalah untuk Kristus. Dan itu harus dilakukan yang the best, yang terbaik. The best, terbaik. Nah, itu yang jadi Rasul Paulus kasih contoh ya. Bagaimana menjalani hidup dan bagaimana siap mati. Ya, kita seringkali tidak seimbang. Kita semangat hidup, tapi tidak mau mati. Kita mau mati, tapi tidak ada semangat hidup. Nah, itu tidak boleh. Dua-dua harus jalani, siap dijalani, berjuang dengan sungguh-sungguh. Ya, kalau sudah waktunya mati, pulang. Ya, oke. Thanks to God yang sudah memberi saya kesempatan hidup ya selama bertahun-tahun, berpuluh tahun. Ya, saya bersyukur atas kesempatan ini dan sekarang saatnya saya pulang. Ya, pulang dengan damai dan bersyukur. Karena apa? Saya melihat ya orang-orang yang pulang dengan damai dan bersyukur. Karena apa? Karena dia tahu tugasnya di dunia ini untuk apa. Tapi kalau tidak tahu tugasnya dia di dunia hanya untuk kepentingan dirinya sendiri atau kemuliaan dirinya sendiri, ya menyesal kalau mati. Wah, pekerjaanku belum selesai. Wah, apa yang aku mau capai belum aku peroleh. Ya. Wah, aku ingin lebih kaya lagi. Wah, kalau seperti itu mati menyesal. Wah, keluarga ini milikku. Aku yang berkuasa atas keluargaku. Aku yang mengendalikan semuanya. Keluarga adalah tujuan akhir hidupku. Keluarga itu yang paling utama dalam hidupku. Atau waktu mau mati, menyesal pasti. Meninggalkan keluarga, karena keluarga itu milikku. Keluarga itu hakku. Keluarga itu tujuan hidupku. Ya, kalau mati kan menyesal karena ditinggal. Tapi kalau tujuan hidupku adalah kemuliaan Tuhan, waktu mati, kita say thanks to God. Terima kasih Tuhan untuk tugas yang Tuhan sudah percayakan kepadaku. Dan aku berjuang untuk melakukan yang terbaik yang aku bisa lakukan. Dan kalau sekarang sudah selesai tugasku, waktuku untuk pulang, biarlah aku pulang dengan damai. Ya, siap untuk menghadapi itu? Ya, saudara, siap nggak siap, waktu kematian tiba-tiba bisa datang secara mendadak tanpa permisi dulu dengan Anda. Kecuali kena sakit, pelan-pelan sakitnya menggerogoti tubuh kita, pelan-pelan mendekati kematian, ya nggak tahu. Itu semua cara Tuhan. Kita nggak bisa bilang, aku nggak mau mati yang nggak enak. Aku mau mati yang enak. Ya, mati mau bagaimana caranya, Tuhan sudah tahu apa yang terbaik buat Anda. Mungkin ada orang nyeletuk, ya Pak Andi ngomong enak aja. Coba kalau Pak Andi mengalami, ya tolong host bisa bantu. Ini ada yang masuk-masuk dari tadi, saya admit terus. Halo hostnya.
Anda standby apa enggak? Ya udah, saya yang admit. Oke. Jadi suka atau enggak suka, suatu saat datang kematian itu. Bisa pelan-pelan, bisa tiba-tiba. Bisa malam ini, bisa besok, nggak tahu. Siap aja. Tuhan mau panggil itu yang terbaik. Oke? Jadi nggak usah kaget. Emang kaget sih kalau dengar misalnya si A. Loh, baru tadi pagi saya telepon sama dia. Tahu-tahu sorenya sudah meninggal. Nah, itu yang sering terjadi kan. Tadi masih ngobrol-ngobrol sama dia. Sekarang dia sudah nggak ada. Yaitu beda batas antara hidup dan mati itu sebatas benang. Ya, sebatas benang. Kita seringkali pikir antara mati dan hidup itu wah, menyeberangi suatu yang amat sangat jauh antara mati dan hidup. Padahal mati dan hidup itu sebatas benang. Ya, Anda begitu lewat era hidup ini dilewati langsung itu sudah era kematian. Ya, melangkah satu langkah saja sudah masuk ke era kematian. Jadi jangan saudara pikir wah kematian dong sejauh ya berliku-liku, wah beribu-ribu kilometer saya jalan kaki untuk mencapai ribuan kilometer, wah masih jauh sekali. Enggak. Cepat kok. Surga itu di mana? Saudara pikir surga itu jauh? Enggak jauh surga itu. Saudara pikir kalau roh Anda meninggalkan tubuh Anda untuk pergi ke surga, perjalanan jauh sekali, jauh, naik jembatan, naik tangga, waduh berliku-liku, nanti melalui gua-gua dan sebagainya ya, melalui jalan-jalan sempit, waduh berliku-liku. Enggak, Anda terlalu berfantasi. Kita bilang segera. Begitu orang mati, rohnya langsung sudah ke rumah Bapa di surga. Di Firdaus. Tuhan Yesus waktu mengatakan Bapa kepadamu kuserahkan nyawaku. Langsung berangkat. Nyawanya meninggalkan tubuhnya. Dan langsung berjumpa dengan Bapa. Jadi kalau begitu di mana surga itu? Ada yang bilang surga itu ya di antara kita ini surga. Ya itu agak beda itu konsepnya. Dia anggap surga itu ya kita sekarang ini kita surga. Kalau hidup keluarga kita baik-baik, kita dalam keadaan harmonis ya, kita bisa saling mengasihi satu yang lain, itu surga. Kita sudah mengalami surga. Ya itu beda maksudnya. Tapi maksud saya surga itu kalau kita itu dari dunia fana lalu berpindah tempat ke surga itu di mana surga itu? Nah, kalau Anda memperhatikan Stefanus yang mau mati, Stefanus waktu mau mati dilempari batu, dia melihat ke langit dan dikatakan langit terbuka. Ya ini saya juga khotbahkan di khotbah saya. Langit terbuka dan saudara bisa bayangkan langit terbuka itu bagaimana? Karena langit itu sudah terbuka. Jadi saudara perlu membayangkan langit terbuka itu
anggap saja langit yang kita lihat ini suatu layar. Langit itu biasanya biru kan, kita lihat biru, nah, itu layarnya biru. Tapi layar biru ini bisa disobek lagi, dan layar yang biru itu dibuka, dibelah layarnya. Ya, dengan pisau atau dengan apa, dibelah layar itu, dibuka. Wah, ada suasana yang berbeda yang dilihat. Yaitu apa? Stefanus melihat Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Langsung lihat. Ya, berarti itu saya tafsirkan. Ya, ini memang ya tafsiran ya. Saya tafsirkan surga itu cuma sebatas kita melangkah langsung ke surga sudah. Di mana itu? Ya, dimensi kita ini disobek, lalu tembus ke dimensi yang lebih atas dari kita. Entah dimensi 7 atau dimensi 1000, I don't know. Itu tidak penting, tapi dimensi yang berbeda. Ya, Allah juga Roh Kudus yang bersama dengan Allah Bapa di surga. Allah Roh Kudus juga kalau ke dunia kita ini perlu perjalanan berapa lama? Enggak perlu perjalanan. Karena tinggal dimensi itu disobek, langsung tembus masuk kepada dimensi berikutnya. Ya, Anda ya ini perlu memikirkan suatu hal yang di luar waktu dan ruang. Kita selalu berpikir itu dalam waktu dan ruang. Dan sulit kita untuk berpikir di luar waktu dan ruang. Nah, itu sudah maksudnya dimensinya sudah beda. Ya, dimensinya udah beda. Ya, dan ukuran waktunya juga sudah beda. Karena sudah tempatnya, dimensinya udah lain. Ya. Nah, itu kalau belajar teori relativitasnya Einstein, nah itu baru mulai sedikit paham. Ya, teorinya Einstein juga masih banyak yang merupakan rahasia yang tidak terpecahkan. Tapi secara rumusnya itu nyata bahwa itu relatif. Waktu itu relatif. Waktu itu berkaitan dengan kecepatan. Wah, luar biasa ya. Waktu itu berkaitan dengan kecepatan. Jadi saya berada dalam kecepatan berapa? Ya, saya menjalani waktu pada saat kecepatannya itu sudah mendekati limit unlimited, ya, mendekati angka yang unlimited itu. Ya, misalnya ya tak berhingga kan, mendekati tak berhingga. Kita berada pada kecepatan mendekati tak berhingga. Di situ perhitungan waktu sudah berubah. Kalau kita kan waktu kita kan 1 jam 60 menit. 1 menit 60 detik itu waktu kita. Tapi pada saat kita berada dalam kecepatan naik suatu kendaraan yang super kilat cepat, yang bisa mendekati waktu kecepatan cahaya dan melebihi kecepatan cahaya menuju ke waktu yang tak berhingga. Maka di situ detik-detik kita sudah berubah. Bisa-bisa 1 detiknya kita itu bisa 50 tahun di bumi ini. Ya, saya dalam kendaraan yang dalam kecepatan yang sangat dahsyat itu,
Waktu saya 1 detik di pesawat itu, di bumi sudah lewat 50 tahun. Nah, kalau membayangkan ini, kita mulai bisa membayangkan perhitungan waktu di surga dan waktu di bumi pasti beda. Pasti beda, dimensinya aja beda. Ya, oke. Jadi nggak usah terlalu banyak bicara itu, nanti terlalu banyak berkhayal. Sekarang saya mau masuk ke berikutnya. Ya, yaitu mitos kematian yang harus dihapus dalam iman Kristen. Dan mitos kematian ini bukan hanya dihapus, tapi digantikan dengan kebenaran yang dinyatakan oleh kitab suci tentang kematian. Ya, kita jangan dipengaruhi mitos kematian yang bohong itu, yang hoax itu. Tapi kita harus ganti ya pengertian kematian dengan pengertian yang dinyatakan oleh kitab suci. Ya, jadi jangan terjebak pada pada pengertian-pengertian yang mitos itu, jangan. Kekristenan tidak berdiri di atas mitos. Kekristenan tidak punya kebenaran yang bersifat mitos. Kekristenan kebenarannya adalah kebenaran yang datang dari Allah, dan itu kebenaran yang nyata, bukan dongeng, bukan bohong, bukan khayalan, dan bukan imajinasi manusia. Oke. Yang pertama, kematian dianggap momok yang paling menakutkan. Ya, tidak ada momok itu. Momok itu ceritanya pembantu-pembantu zaman kuno. Nakut-nakuti anak yang diasuh dengan momok-momok. Ya. Jangan lari-lari di situ, gelap, banyak momoknya. Oh. Ya kan, ceritanya kan selalu gitu. Nah, kalau kematian itu bukan momok, lalu apa? Ya, suatu yang bahagia. Bahagianya apa? Saya disambut Tuhan Yesus. Seperti Stefanus disambut Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Ada yang bilang kematian itu bisa disambut setan loh, Pak. Setan itu nanti yang buka pintu neraka buat kita yang tidak mau percaya pada Kristus. Setan itu nanti yang berkuasa. Salah besar. Ya, Anda punya konsep nanti di neraka yang punya kuasa itu setan. Ngawur aja, itu teori ngawur, dan itu teori berdasarkan gambar-gambar yang tersebar tentang neraka, di mana setan-setan menyiksa orang-orang yang tidak mau percaya kepada Kristus. Wah, setan-setannya yang menyiksa orang itu ya dengan tombaknya, dengan api. Wah, setan berkuasa di neraka. Enak amat setan punya jabatan berkuasa di neraka. Ya, yang benar itu di neraka pun setan dihukum, disiksa, dan menderita. Jadi salah kalau Anda punya konsep, waduh, setan-setan yang dengan topi panjangnya dan sebagainya ya. Lalu hitam-hitam, punya taring, punya tanduk, punya ekor. Sudah, itu nggak usah. Ada orang-orang yang katanya sudah pernah ke neraka. Ya, di neraka itu serem-serem dan sebagainya.
Ya, itu mungkin terlalu banyak nonton film horor. Ya, oke. Jadi anak Tuhan, ya, anak Tuhan yang mati itu dalam kebahagiaan yang luar biasa. Tidak ada yang menakutkan. Berikut, dianggap mengalami keadaan yang sangat mengerikan. Tidak ada mengerikan. Yang ada adalah home sweet home. Rumah bapakku adalah rumah yang terindah. Lebih indah dari rumah di dunia, lebih nyaman dari rumah di dunia, lebih bahagia dari semua kebahagiaan di dunia. Itu di rumah Bapak. Jadi tidak ada gambaran mengerikan, menakutkan, serem, ya, banyak momok dan sebagainya. Meskipun mungkin kita bisa dibayang-bayangi ketakutan. Saya punya teman, dia cerita sendiri sih, dia pernah mengalami operasi jantung, dan waktu itu ada masa-masa kritis. Dia sepertinya mau bangun, tidak bisa bangun karena apa ini dipegang oleh setan-setan yang mau menarik dia untuk dibawa ke tempat pembantaian atau apa begitu ya. Pokoknya setan itu wah mengerikan sekali dan mendampingi dia mau mati itu. Dan dia merasa wah ini setan-setan ini mau membunuh, ya, membunuh orang-orang satu-satu yang ada di ICU gitu. Ya itu pikiran dia, ketakutan. Ya serem banget. Dia mau teriak-teriak, tidak ada yang dengar, tidak ada yang peduli. Ya, nah, itu masa-masa dia kritis, dia cerita seperti itu. Ya itu ya kemungkinan cerita-cerita kayak gitu karena dipengaruhi oleh itu tadi, cerita-cerita yang menakutkan itu. Jadi udah nempel gitu. Cerita-cerita itu nempel di memori, dan waktu kita lagi kritis, memori kita kan kacau. Wah, sana sini ngelihat aneh-aneh dan sebagainya. Dianggap itu beneran, padahal itu hanya satu kondisi orang yang nggak stabil, bisa macam-macam memang. Pikirannya bisa kemana-mana gitu. Nggak terkendali pikirannya. Ya, kita sendiri mungkin pernah ya, tidur itu seperti ada sesuatu yang mau menekan kita gitu ya. Lalu orang Jawa ngomongnya apa itu? Kena tindih, ya, ketindihan. Nah, lalu sepertinya, waduh, mau lepas dari itu, nggak bisa lepas, terus mau teriak, nggak bisa teriak, ya, sampai akhirnya terbangun. Ya, ternyata nggak ada apa-apa. Ya, ternyata tidak ada apa-apa. Dan orang bilang, wah itu ketindihan itu ada yang bilang, wah itu kamu kena setan itu. Ya, nggak ada setan. Itu hanya apa ini kondisi fisik kita yang lagi mungkin nafasnya kurang bagus waktu tidur itu, atau ada sesuatu yang sesek gitu ya, dan sepertinya kena tertekan dan sebagainya. Oke, berikut. Orang yang paling kasihan dalam kehidupannya, ya itu juga salah. Orang mati itu bukan orang yang paling kasihan dalam kehidupannya. Orang mati itu justru paling bahagia. Mati dalam Tuhan ya. Orang yang mati dalam Tuhan itu paling bahagia. Jadi
jangan kita punya pikiran orang mati itu kasihan. Kasihan ya, dia dulu itu bisa loh makan-makan sama kita ya. Makan rujak, makan tahu campur ya. Sekarang dia sudah nggak bisa lagi, kasihan loh. Ya memang di surga nggak ada rujak, nggak ada tahu campur, nggak ada pangsit mie, nggak ada. Ya, tapi jangan saudara pikir dia kasihan. Kenapa? Dia sudah lebih berbahagia dari kita. Ya, kita kena mie, pangsit mie aja sudah seneng. Di surga itu lebih dari itu, saudara-saudara. Jadi bukan kasihan, sangat salah. Dia justru sudah mengalami kebahagiaan yang melebihi semuanya. Ya, kita kena rujak aja sudah kesenangan. Di surga itu lebih dari rujak 1000 kali. Ya, mungkin bukan 1000 kali. Tidak terbatas, tidak bisa dibandingkan. Sama sekali tidak bisa dibandingkan. Sukacita surga. Dengan sukacita makan rujak. Ya kan? Oke. Lalu orang yang mati, orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ya secara fisik betul tidak bisa berbuat apa-apa secara fisik. Tapi dia secara roh, dia terus berperan. Terus berperan. Allah itu kan juga roh. Tidak berfisik Allah itu. Kecuali Tuhan Yesus. Tapi Allah Bapa, Allah Roh Kudus, tidak berfisik sama sekali. Tapi berperan. Jadi siapa yang bilang roh tidak bisa berbuat apa-apa lagi? Roh itu terus berperan. Apa kerjanya di sana? Oh, kerjanya banyak. Jangan dipikir nganggur pekerjaannya. Ya, pekerjaan yang pasti adalah memuliakan Tuhan terus-menerus tak berhingga. Karena Tuhan itu tak berhingga. Jadi kita memuliakan Tuhan sampai kapan? Tak berhingga. Tidak bosan itu. Tidak bosan. Kenapa tidak bosan? Karena Tuhan yang dimuliakan itu tak berhingga. Tak berhingga berarti tidak ada ujungnya, tidak ada habis-habisnya. Ya, kedahsyatan Allah itu tidak ada ujungnya, tidak ada puncaknya. Karena apa? Tak berhingga. Itu yang luar biasa. Jadi pekerjaan kita apa? Memuliakan Tuhan. Ya, memuliakan Tuhan. Muka dengan muka kita memuliakan Tuhan dalam sukacita terbesar. Ya, saya tidak mau terlalu membayang-bayangkan yang nanti dipikir saya sudah pernah ke sana. Enggak pernah. Saya juga nggak tahu. Jadi tidak usah terlalu banyak bicara itu. Orang yang paling sial alias tidak beruntung. Orang mati itu sial. Tidak. Nah, kita bilang orang mati justru untung. Tidak beruntung. Siapa yang bilang tidak beruntung? Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sudah. Mazmur 116 ayat 15. Sangat berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Kok tidak beruntung itu bagaimana? Ya beruntung pasti. Ya ini semua saya paparkan satu-satu supaya nggak ada alasan mati itu suatu yang serem dan mengerikan. Nggak ada. Kecuali Anda bukan orang percaya. Nah, lalu orang mati adalah orang yang ketimpa celaka. Orang yang kena kutuk. Salah. Tidak. Ya, orang mati itu bukan ketimpa celaka. Bukan kena kutuk. Kalau secara ukuran manusia mungkin ya. Misalnya naik mobil, mobilnya kejatuhan
kontainer ya, atau sampai penyet mobilnya mati di dalam mobil. Wah, kena celaka ini. Wah, ini orang kena kutuk ini. Secara manusia mungkin dinilai itu. Tapi kalau di anak Tuhan, nggak ada kutuk, tidak ada celaka. Itu sudah waktunya semua Tuhan panggil pulang ke rumah Bapa. Suatu yang terindah, suatu yang terbaik. Bukan sial, bukan celaka, bukan kutuk. Wah, itu tidak diberkati Tuhan, itu mati kayak gitu. Tidak diberkati Tuhan. Siapa bilang? Kalau begitu Habil tidak diberkati Tuhan. Ya, Stefanus tidak diberkati Tuhan. Yohanes Pembaptis tidak diberkati Tuhan. Seluruh nabi-nabi yang dibunuh tidak diberkati Tuhan. Martir-martir setelah zaman para rasul tidak diberkati Tuhan karena mati, disiksa. Tidak semua diberkati Tuhan. Anak-anak Tuhan semua pasti diberkati Tuhan. Itu janji Tuhan. Mati pun diberkati Tuhan. Jadi kita jangan pikir mati itu nggak diberkati. Mati itu ditinggal Tuhan. No. Tuhan menyertai kita pada waktu detik-detik menghadapi kematian. Tuhan beserta kita. Kita seringkali terkecoh dan menganggap bahwa kalau orang mau mati ditinggal Tuhan. Tapi kalau Tuhan berada bersama dia pasti tidak akan mati. Ini pendapat kacau yang tidak benar. Nah, kita bilang orang mati nggak mati bukan masalah disertai Tuhan dan tidak disertai Tuhan. Tidak. Orang mati atau orang hidup, semua ada waktu Tuhan. Jadi bukan karena diberkati atau tidak diberkati, semua dalam waktu Tuhan. Oke, orang yang tidak dikasih Tuhan, salah besar. Semua orang yang dikasih Tuhan mati semua. Ya, Musa mati, Abraham mati, Daud mati. Siapa lagi yang dikasih Tuhan? Rasul Paulus yang mati, Rasul Petrus yang mati. Semua mati, berarti tidak benar itu kalimat yang orang mati itu berarti tidak dikasih Tuhan. Tidak, waktu mati pun Tuhan berbelas kasihan. Dan Tuhan menyertai kita. Oke, saya harap ini semua membuka wawasan kita dan mendobrak segala pemikiran-pemikiran yang salah selama ini. Ya, mati tidak disertai Tuhan, mati tidak dilindungi Tuhan, salah semua. Ya, yang benar pada detik-detik kita mengalami kematian, Allah beserta kita. Karena apa? Semboyan kita sebagai orang percaya adalah Immanuel. Immanuel berarti apa? Allah beserta kita. Waktu apa Allah beserta kita? Segala waktu. Tidak terkecuali. Loh, waktu kita dosa, Allah juga beserta kita. Yes. Loh, berarti Allah menyetui, merestui dosa kita. No. Kalau begitu buat apa Allah menyertai kita waktu kita berdosa? Untuk menahan Anda, jangan sampai Anda kebablasan dan out of control. Itu. Jadi kalau orang berdosa lalu Tuhan sudah lepas. Sudah, orang itu tidak mungkin kembali lagi ke jalan Tuhan. Tidak mungkin. Karena orang bisa kembali kepada jalan Tuhan. Karena Tuhan menarik kembali orang itu untuk kembali kepada jalan Tuhan. Itulah kebenarannya. Bukan karena kehebatan Anda bisa setia sama Tuhan. Anda bisa setia sama Tuhan karena anugerah Tuhan.
Karena belas kasihan Tuhan. Karena Tuhan memelihara Anda dan saya. Karena Tuhan mengingatkan Anda dan saya supaya selalu belajar kembali kepada jalan Tuhan. Kembali kepada jalan Tuhan. Supaya tidak out of control. Puji Tuhan ya, kita punya Tuhan yang luar biasa, yang dinyatakan oleh kitab suci, yang terus menyertai orang percaya, mengingatkan, menegur, menasehati. Kalau perlu memukul dan menghajar, supaya kita kembali kepada jalan yang sudah Tuhan sediakan. Ya, puji Tuhan, saya sampai di sini. Ini sudah tiba-tiba sudah 8:30. Silakan kalau ada teman-teman yang mau tanya atau mau kesaksian. Pak Andi. Selamat malam, saya bertanya Pak Andi. Oh Halo? iya. Ya. Pak, kalau umpama orang meninggal itu kayak sama suami istri itu, apakah mereka di alam berbeda itu mereka bisa ketemu apa enggak? Itu pertanyaan yang pertama. Terus yang pertanyaan yang kedua itu, kalau orang mati itu 70 tahun, lebih dari itu berarti itu bonus. Saya juga baca di firman Tuhan yang ketiga, kalau orang mati di bawah 100 tahun itu masih terkena, masih kutuk. Itu bagaimana Pak? Saya mohon. Apa tadi? Orang di bawah 100 tahun kenapa? Kalau orang meninggal di bawah 100 tahun itu masih katanya kutuk. Saya baca di Alkitab itu Pak. Apakah itu benar apa gimana? Sedangkan dalam masih kutuk. Iya. Ada di Alkitab, saya pernah baca, Pak. Oke. Ya, mohon dijelaskan. Ya. Terima kasih Pak Andi Halim. Terima kasih Ibu Herti. Ya. Bagaimana kalau orang suami istri mati, apakah di surga sana mereka ketemu lagi dan mereka bersama-sama lagi sebagai suami istri? Jawabannya kalau ketemu lagi ya, tapi kalau sebagai suami istri sudah tidak. Oh gitu ya. Karena Tuhan Yesus pernah ditanya oleh orang-orang yang bertanya kepada Tuhan Yesus. Ya, kalau ada satu orang yang suaminya meninggal, lalu dia kawin lagi dengan adiknya suaminya. Lalu akhirnya adik suaminya meninggal lagi, lalu kawin lagi dengan adiknya lagi. Meninggal lagi, kawin lagi dengan adiknya sampai 4 kali atau sampai berapa kali. Nanti di surga dia itu istri suami yang mana? Karena suaminya mati-mati terus sampai 4 kali. Lalu Tuhan Yesus jawab, di surga nanti kita hidup seperti malaikat. Tidak lagi sebagai suami istri. Karena kalau istrinya itu sudah tadi menikah bolak-balik, lalu kalau di surga tetap statusnya sebagai istri dari suami. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, waduh, suami-suami itu bisa berkelahi di surga itu untuk merebut istri yang dulu pernah digandengnya. Oke, lalu yang kedua, bagaimana orang mati kalau umur di bawah 100 katanya kutuk, itu tidak benar semuanya. Cukup dijawab dengan Filipi 1 ayat 21. Ya, Filipi 1 ayat 21. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mau umur berapa saja, kalau sudah waktunya mati, itu sudah yang terbaik. Jadi tidak ada mati itu kutuk. Ya, jangan mau diomongi dongeng-dongeng, mitos-mitos yang tidak alkitabiah. Jangan mau percaya. Itu tidak ada dasar sama sekali.
Jadi enggak usah percaya kayak gitu. Pak Andi, Ya, Pak Gegi silakan. Pak Andi, kalau ditinggal istri meninggal kan sedih. Kalau ditinggal istri minggat juga sedih. Bagaimana ini perbedaannya? Terima kasih. Ya, kalau meninggal kan enggak bisa kembali lagi, sudah selamanya. Ya, nanti kalau ketemu di surga, ya sudah tadi saya bilang sudah enggak sebagai suami istri. Kalau minggat, istri minggat, ya sedih, cuma masih ada harapan kan untuk bisa mau kembali. Makanya segini menurut saya ya, keluarga itu perlu ada bimbingan, ya bimbingan keluarga. Jadi saya melihat gereja itu seringkali membiarkan keluarga itu apa ya, istilahnya berkembang sendiri, bertumbuh sendiri. Tapi bertumbuh itu arahnya bagaimana? Ya, apa yang terjadi dalam keluarga itu bagaimana? Nggak ada yang tahu dan tidak ada yang gubris. Tiba-tiba saja tahu-tahu sudah mau cerai. Nah, itu bagi saya sebetulnya itu bisa, itu sebetulnya merupakan tanggung jawab gereja juga, selain tanggung jawab keluarga itu sendiri. Tapi maksud saya gereja itu kan membimbing keluarga-keluarga jemaat supaya keluarga-keluarga itu dibina sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kalau tadi sudah ada salah, lalu numpuk, salahnya numpuk, tapi nggak sadar kalau itu salah, tambah lama, tambah numpuk, menggunung, masalahnya menggunung, ya tinggal tunggu meledak. Seperti Gunung Semeru, tinggal tunggu meledak. Ini bisa kembali tapi setiap bulan 50 juta, pasti nggak akan minggat. Ya Pak Gegi sebaiknya ada konseling lah menurut saya. Ya, ada konseling bina keluarga supaya ada pembinaan yang mengarah kepada pertumbuhan iman yang jelas. Jadi bagi iman Kristen, keluarga itu sebetulnya harus bertumbuh dalam pemahaman iman Kristennya. Bukan hanya mengenal kebenaran etika berkeluarga, tapi imannya juga. Ya, contohnya mengendalikan egosentrisnya itu. Nah, itu masalah keluarga itu sebetulnya intinya dari semua masalah keluarga adalah egosentris. Kalau itu kita belajar untuk egosentrisnya itu makin lama makin dikendalikan dan tidak menjadi hal yang paling utama dalam hidup kita. Egosentris itu justru harus disalibkan. Ya, nanti persoalan makin lama makin berkurang. Tapi kalau ngotot dengan egosentrisnya, ngotot dan tidak mau kalah sama sekali, lalu semua mau mementingkan si akunya, ya habislah. Ya, tapi memang yang penting itu seiman, sedoktrin, dan pengertian. Ya itu Kalau perlu enggak, dibina, Pak. Ya, dibina. Kalau enggak ya janglai jangci jiusi qian. Ngomong-ngomong diwalak-walak ya duit. Dibina, Pak.
Orang itu kita tidak bisa menuntut orang itu instan. Ya, tidak bisa. Orang berubah secara instan itu tidak bisa. Orang itu berubah melalui proses. Dan proses itu butuh kesabaran, butuh kasih sayang, butuh kelemah lembutan, butuh pengertian, dan seterusnya dan seterusnya. Kita tidak bisa menuntut anak-anak yang harus mengerti orang tua, tapi orang tua yang mengerti anak-anak. Ya, orang tua pernah menjadi anak-anak, tapi anak-anak belum pernah jadi orang tua, karena dia masih anak. Jadi yang bisa memahami sebetulnya siapa? Yang bisa memahami sebetulnya yang lebih tua. Nah, kalau rohani juga gitu. Orang yang rohani yang menuntun yang anak-anak. Yang anak-anak tidak mungkin nuntun yang orang tua. Ya, kecuali orang tuanya stroke, lalu perlu dituntun. Ya. Nah, itu suatu ilustrasi yang bagus. Jadi saya senang. Jadi kalau misalnya kesadaran ini kita terapkan, ya kamu yang rohani, biarlah kamu yang membimbing yang kurang rohani. Ya. Oke. Kita bicara kematian ya, bukan bicara keluarga ini. Iya, terima kasih Pak Andi. Pak Andi. Ya. Pak Andi Halim, saya bisa bertanya kembali, Pak. Oh iya, wah Bu Eti ini seru banget ini. Pak, kalau seumpamanya orang sakit ya, ini kembali ke orang sakit lagi. Seumpamanya ada keluarga yang sakit, terus dia nggak minum apa gini-gini, akhirnya dia meninggal. Seorang bilang gini, makanya karena nggak mau dibawa dokter kasih ini kasih itu. Apakah itu sudah waktunya? Apakah kurang berhikmat? Apa gimana, Pak? Kalau orang yang sakit terus, oh minum obat kelebihan ini, gini. Apakah itu sudah waktunya? Apakah itu kurang berhikmat? Apakah itu bagaimana? Oke, baik. Alkitab mengajarkan kita untuk seimbang antara percaya pada Allah yang berdaulat dan tanggung jawab manusia. Ya, mungkin kata seimbang kurang tepat, tapi dua-dua itu harus secara secara maksimal kita melakukan yang terbaik. Baik untuk percaya pada kedaulatan Allah maupun percaya bahwa manusia harus punya tanggung jawab yang juga dilakukan dengan terbaik. Jadi kalau orang sakit bagaimana? Ya harus dihandle dengan baik, harus dibawa ke dokter yang benar, ya, dirawat kalau perlu dirawat, kalau perlu dibawa ke rumah sakit dan sebagainya. Semaksimal mungkin yang kita bisa. Kalau perlu tanya-tanya teman, dokter mana yang betul-betul bertanggung jawab, dokter mana yang terbaik, atau dokter mana yang tidak mata duitan, dan sebagainya. Jadi tanggung jawab, itu bagian tanggung jawab. Tapi kalau kita sudah lakukan semua, kita sudah bawa dokter yang terbaik, kita sudah rawat dia dengan baik, kita sudah bawa dia ke rumah sakit dan sebagainya, tapi akhirnya juga mati, yaitu namanya kedaulatan Allah. Oh iya, ngerti. Oke. Oke, saya tanya bisa lagi Pak Andi Halim? Boleh? Silakan. Pak, seperti tadi Bapak cerita ya, kayak masalahnya kayak orang mati kecelakaan, memang itu sudah memang matinya memang ya baik juga di dalam Tuhan baik. Tapi kalau memang orang meninggal itu dia jatuh ketabrak, kata orang, makanya dosanya akeh, istri sampai berapa? Apakah itu benar, Pak? Orang itu berdosa, matinya enggak layak atau gimana, Pak? Kita tidak boleh menghakimi orang hanya berdasarkan dengan hal-hal yang secara fisik atau fenomena kita lihat. Karena tiap orang dibentuk oleh Tuhan dengan cara yang berbeda-beda. Dan kita tidak tahu pergumulan orang ini yang sesungguhnya di hadapan Tuhan bagaimana. Kalau
secara transparan dilihat, wah dia ini orang buruk, dia orang kurang ajar, atau dia orang yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan dan sebagainya. Itu bukan mewakili. Pandangan manusia hanya melihat secara lahiriah, tapi pandangan Allah melihat sampai kepada batin. Ya, kita tidak bisa juga menilai orang yang alim sekali, orang yang saleh sekali, itu orang yang amat sangat baik. Nggak bisa, nggak jaminan, itu cuma luarnya saja. Dalamnya sesungguhnya bagaimana? Alkitab berkata dengan jelas, tidak ada seorang pun yang baik. Tidak ada. Jadi biarpun orang itu kelihatan saleh, kelihatan tidak saleh, atau kelihatan rusaknya, kelihatan bejatnya, atau kelihatan alimnya, kelihatan dermawannya, itu semua fenomena. Dan kita seringkali terjebak pada fenomena. Hanya terjebak menilai secara lahiriah. Dan Tuhan melihat ke hati. Karena itu manusia tidak punya hak menghakimi. Itu poinnya. Jadi kalau mati kecelakaan atau mati apa, mati dengan cara apapun tidak mewakili nilai rohaninya. Orang bisa mati karena kena penyakit, ada orang mati karena kecelakaan, ada orang mati karena dibunuh, ada orang mati karena umur sudah tua, ada orang mati macam-macam lah, alasan 1001 macam kematian. Alkitab tidak pernah menunjukkan itu ada kaitan dengan nilai rohani, kecuali memang Alkitab mencatat. Misalnya Raja Saul matinya bunuh diri, ya, mayatnya sampai dijilat-jilat anjing atau apa, ya, ada raja yang seperti itu, mungkin saya nggak terlalu ingat, tapi kita mencatat matinya itu mengenaskan. Yudas bunuh diri mengenaskan, tapi tidak semua seperti itu. Nah, jangan digeneralisir. Generalisir itu jangan dibuat satu kasus untuk semua kasus. Itu hanya satu kasus. Ya, contoh lain misalnya, Stefanus dilempari batu sampai mati. Lalu orang yang lihat, waduh, matinya dilempari batu, sial itu. Itu pasti Stefanus banyak dosanya. Nah, salah kan? Nah, kita mencatat apa? Justru Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Tapi mati dilempari batu, ya enggak apa-apa. Enggak apa-apanya itu dalam arti ya memang menderita dilempari batu. Tetapi Alkitab mencatat apa? Stefanus disambut oleh Tuhan Yesus. Nah, itu suatu yang amat sangat mulia. Tapi orang lain waktu itu nggak ada yang lihat. Cuma dicatat di Alkitab. Kalau nggak dicatat di Alkitab, mungkin semua orang menilai Stefanus itu dikutuk Tuhan karena matinya dilempari batu. Ya, jadi oke, berhenti menghakimi orang dengan cara matinya dia. Kita tidak tahu. Pergumulan tiap orang di hadapan Tuhan, lebih baik kita keep silent, mulut dibungkam, jangan banyak ngomong menghakimi orang lain. Oke? Saya bisa bertanya lagi, Pak. Satu kali lagi aja, Pak. Boleh bertanya lagi, Pak? Boleh, Pak. Satu kali aja, Pak. Pak Andi, malam Pak Andi. Dapat kesempatan nanti. Pak Andi, selamat malam Pak. Boleh, yang lainnya aja dulu, minggu depan. Apa boleh, Pak? Pak Andi, selamat malam Pak. Selamat malam, Theodor. Pak Andi, saya mau kasih tanggapan aja Pak. Ya. Menurut saya Pak, kekristenan itu juga dekat dengan mitos. Karena banyak mitos yang masih dipakai dalam kekristenan, terutama dari cara pandangnya Pak.
Misalkan ada kalimat-kalimat simbol dan metafora. Misalkan kembali ke rumah Bapak. Loh, kesannya di sana itu ada rumah gitu. Maksudnya hal-hal seperti itu dari cara pandangnya, Pak, kalau menurut saya. Nah, bagi saya itu yang penting bukan rumahnya, tapi hadiratnya, Pak. Dan memang Yesus menyatakan diri sebagai raja. Bukan berarti di sana itu ada kerajaan. Tapi dia punya status, punya jabatan sebagai raja. Tapi ini cuma pandangan saya aja, Pak. Itu aja, Pak. Makasih. Baik, saya tegaskan dari apa yang dikatakan Pak Theodor tadi. Jangan menduniawikan surga. Itu aja nasihat saya. Saya ulangi, jangan menduniawikan surga. Jadi, wah, nanti di surga kita bisa naik mobil mewah. Ya, wah, di surga rumahku nanti bertingkat. Wah, di surga nanti kita bisa makan minum gratis, ya, dan sebagainya. Sudahlah, buang semua mimpi-mimpi itu. Buang semua khayalan-khayalan yang tidak ada gunanya itu. Ya, nanti di surga, kalau sudah sampai sana baru bisa lihat sendiri. Nggak usah ngarang-ngarang, nggak usah berkhayal, nggak usah menduga-duga yang kita tidak pernah tahu. Ya, kecuali kalau memang kepengen tahu, ya tanya sama pendeta-pendeta yang suka jalan-jalan surga atau ke neraka. Itu aja. Kalau saya tidak pernah. Nanti kalau saya sudah sampai sana, saya tidak mau kembali ke dunia kok. Kata apa? Sudah merasakan enaknya surga kok masih mau kembali ke dunia. Aneh-aneh aja. Ya. Oke. Silakan, masih ada waktu. Banyak pertanyaan di chat, Pak. Di chat banyak pertanyaan, Pak. Oke, baik. Di chatting ada dari YouTube. Pak Andi, bagaimana jika ternyata manusia yang siap hidup tapi tidak siap mati? Apakah pada waktu tidak siap hidup lalu mati, lalu Allah pun maklum? Ini kadang-kadang saya bingung dengan kalimat-kalimat seperti ini. Saya jawab yang pertama dulu. Bagaimana kalau ada orang yang siap hidup tapi tidak siap mati? Yaitu tadi saya sudah ajarkan. Kita jangan cuma mikir saya mau berjuang untuk hidup, tapi nggak mau mati. Hidup dan mati itu dua-dua adalah bagian dari kehidupan yang harus kita siapkan. Kalau Anda siap hidup, biarlah Anda juga siap mati. Sebaliknya, kalau Anda siap mati, Anda pun juga harus siap hidup. Lalu kalau begitu mau yang mana? Hidup atau mati? Semua waktu Tuhan yang menentukan. Dan itu waktu yang Tuhan tentukan, itu yang waktu yang tersempurna. Sudah, tidak perlu ada kekhawatiran kapan aku mati, kapan aku masih boleh hidup. Nggak usah mikir dan tidak usah dihitung-hitung waktunya. Jadi misalnya, aduh, kapan ya aku matinya? Aku mau tanya Tuhan, kapan matinya? Anda kalau tahu malah tambah bingung. Ya. Coba Anda kalau dikasih tahu matinya, bingung nggak? Mati Anda sebulan lagi, 30 hari setelah ini. Waduh,
Bagaimana Anda kalau ditentukan mati seperti itu? Wah, Anda hitung-hitung hari, kurang ini 29, kurang 28, kurang 27, terus kurang 5. Waduh, udah deket ini, kurang 5 ini. Kurang 4, kurang 3, tambah senewen. Ya. Menurut saya, udah kapanpun matinya, oke. Kapanpun masih diberi hidup, saya berjuang sebaik-baiknya. Sudah itu aja, nggak usah mikir yang aneh-aneh tentang. Ya kita belajar, memang harus belajar. Siap hidup dan siap mati itu belajar. Ya, jangan cuma mau terima hidupnya, nggak mau terima mati. Jangan juga mau matinya, nggak mau hidupnya. Nggak boleh. Dua-dua itu adalah semua dalam waktu Tuhan. Oke, Pak Aryo tadi mau ngomong. Tadi ada pastor, Pak, yang di batu nisannya ditulis, sekarang saya, besok kamu. Ya bagus juga itu. Bagus itu. Antri ya Pak ya. Iya. Ya, bagus. Oke, yang berikutnya. Apakah Pak Andi melihat karya Roh Kudus mencelikan, ini dari Theodor, mencelikan seorang terhadap waktunya Tuhan terhadap kematian? Sehingga langkah terbaik adalah tinggal di dalam kebenaran. Enggak paham saya maksudnya apa ini. Pak Andi melihat karya Roh Kudus mencelikan seorang terhadap waktunya Tuhan terhadap kematian. Sehingga langkah terbaik adalah tinggal di dalam kebenaran. Nggak tahu, saya nggak ngerti, nggak nangkep maksudnya. Apakah Roh Kudus itu bisa membuat orang sadar kapan dia waktunya mati gitu. Supaya dengan dia sadar waktunya mati, dia bisa langkah yang terbaik untuk tetap tinggal dalam kebenaran. Makanya kalau bagi saya ya, makanya supaya kita ini ingat terus, namanya ingat ya, ingat bahwa aku hidup di dunia ini hanya sementara, dan dalam hidup sementara ini aku harus melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Karena waktu itu suatu saat bisa selesai. Tapi kita juga bisa terlena. Kita juga bisa tergoda. Kita juga bisa jatuh dalam dosa. Karena manusia masih punya kedagingan. Tapi itu pun yang kalau kita sudah bahas di manusia dan dosa itu pun adalah bagian dari Tuhan yang sedang membentuk anak-anaknya. Menggembleng, melatih, menghajar, mendidik, termasuk memberikan pukulan-pukulan agar anak Tuhan ini bisa bertumbuh makin dewasa melalui jatuh bangun dalam hidupnya dia. Oke, itu aja jawaban saya. Ini berikutnya, bagaimana seharusnya memberi jawab kepada mereka yang masih mempercayai mitos? Oh, tadi sudah. Jadi tidak usah dijawab ini. Sudah dibahas. Dari mana ini? PT Paka. Oh ya, mungkin ini nama perusahaan. Malam Pak Andi, apakah prinsip kematian orang percaya itu seperti kematian yang Stefanus melihat surga tatkala terakhir kita akan meninggalkan bumi ini? Yaitu salah satu cerita pengalaman dari Stefanus. Tapi yang lain, I don't know. Ya, tiap orang pengalamannya beda-beda, tidak harus sama. Jangan satu peristiwa, tadi saya sudah bilang ya, jangan satu peristiwa digeneralisir, dijadikan umum. Kalau Stefanus lihat surga, berarti semua orang mau mati
Kayak Stefanus, lihat langit terbuka dan Tuhan Yesus sedang menyambut kita. Enggak tentu, tidak tentu, dan tidak semua orang mengalami seperti itu. Tapi yang pasti kita nanti waktu mati itu pasti anak Tuhan ya, anak Tuhan yang mati itu pasti disambut masuk surga, itu pasti sudah, tidak usah diragukan lagi. Kita anak Tuhan kok. Kecuali bukan anak Tuhan, nah, itu nggak ada jaminan. Ya. Oke, masih ada lagi? Malam Pak Andi. Silakan Pak Sonni. Pak Andi, bagaimana pandangan Kristen mengenai orang yang di rumah sakit atau di rumah yang mengalami kematian karena eutanasia, Pak? Oke. Iya, baik itu eutanasia negatif, pasif maupun aktif itu ya. Gimana pandangan menurut kekristenan, Pak? Mohon penjelasan. Itu Terima kasih. sudah saya ajarkan di kelas etika Kristen. Tapi kalau ditanya di sini, enggak apa-apa, saya jawab sebentar. Jadi eutanasia itu adalah mercy killing, ya, mati yang enak atau pembunuhan yang merupakan anugerah. Kenapa? Nah, banyak orang-orang zaman sekarang ini yang tidak mau menderita dalam terkena sakit penyakit dan dia pilih lebih baik aku cepat-cepat mati saja daripada aku digerogoti penyakitku dan aku makin lama makin tersiksa, daripada aku tersiksa dan aku malah sakit yang berat. Lebih baik aku lebih cepat mati. Nah, itu banyak orang gitu. Sehingga dia minta disuntik mati. Atau pokoknya cara mati yang menurut dunia medis. Ya, macam-macam cara mati itu. Nah, itu namanya eutanasia. Nah, eutanasia itu ada dua, ada aktif, ada pasif. Ya, setelah kalau mau belajar ini nanti di kuliah etika Kristen. Jadi kalau aktif itu berarti orang ini masih hidup, jelas-jelas hidup, saya kasih suntik mati, itu eutanasia aktif. Tapi eutanasia pasif itu adalah orang itu sebetulnya sudah mati, tapi hanya bergantung pada mesin. Ya, mesin pacu jantung atau mesin ventilator, atau apa. Jadi sebetulnya secara medis dia itu udah mati. Meskipun jantungnya masih berdetak. Tapi orangnya udah mati. Ada istilah kedokteran brain dead. Brain itu otak, dead itu mati. Jadi otaknya sudah mati. Nah, kalau seperti itu ya biarpun dia masih kelihatan hidup dan bernafas, tapi tergantung dari mesin-mesin. Orangnya sudah finish, sudah mati. Karena otaknya itu sudah tidak mengeluarkan sinyal-sinyal kehidupan. Alias damage, sudah rusak. Otaknya itu sudah rusak. Entah karena keracunan, bisa keracunan karena darahnya kena racun, karena ginjalnya rusak dan sebagainya, ya, atau pendarahan otak sehingga syarafnya tidak lagi bisa hidup, ya, tidak bisa lagi bereaksi karena sudah pendarahan sampai sel-sel otaknya rusak semua. Jadi ya itu sudah brain dead, dan sudah, kalau begitu alat semua ditarik, dilepas, langsung habis. Ya, jadi itu kalau dicabut, alat-alat itu dicabut, itu namanya eutanasia pasif.
Karena dia sudah mati, sebelum dicabut pun sudah mati. Tapi ada orang yang nggak rela, katanya, jangan dicabut. Kita tunggu kalau betul-betul dia berhenti semua. Jantungnya berhenti, nafasnya berhenti. Ya itu baru ya sudah mati, memang sudah berhenti, ya sudah selesai. Alat-alatnya dicabut semua. Ada yang mengimani seperti itu. Bagi saya terserah Anda mau nunggu sampai betul-betul berhenti semua atau Anda mau lepas itu, karena tanggung jawabnya itu jelas, ini sudah mati, brain dead. Ya, jadi dia itu mayat hidup. Ya, manusia itu kalau mau dipacu semuanya, jantungnya dipacu, ya, paru-parunya juga dihisap, ditiup, hisap tiup, ya. Nah, jalan terus, ya. Darahnya juga jalan terus. Ya, itu kalau mau dipaksa seperti itu bisa puluhan tahun, bisa nggak mati-mati. Tapi bergantung pada mesin terus. Ya, akhirnya mesinnya itu hanya untuk orang yang sudah mati sebetulnya. Orang yang masih hidup butuh mesin itu malah tambah mati. Ya. Nah, itu secara etika mungkin daripada mempertahankan orang yang sudah mati, lebih baik menolong orang yang belum mati. Ya kan? Bagaimana? Gara-gara mesin ini dipakai untuk orang itu, lalu mesinnya sudah habis, rumah sakitnya terbatas. Akhirnya gara-gara orang ini mungkin karena saking kayanya dia sanggup membayar pakai mesin itu terus, yang lain-lain hampir mati, nggak dapat mesin itu, mati sungguhan. Tapi begini, lepas dari semuanya, memang tadi kan tanggung jawab ya, soal tanggung jawab. Tapi memang tetap mati hidup orang itu di tangan Tuhan. Tapi nggak boleh lalu sembrono dan tidak bertanggung jawab. Itu tidak boleh. Contohnya seperti COVID-19, mati hidup orang di tangan Tuhan. Ya sudah, nggak usah masker-maskeran. Karena toh mati hidup di tangan Tuhan. Ya, nggak usah masker, lepas saja masker itu. Ya, itu COVID-19 itu semua bohongan semua. Kita percaya Allah itu yang berdaulat atas segala sesuatu. Nah, itu jadi konyol. Akhirnya enggak usah bertanggung jawab. Ya, enggak usah masker-maskeran, ya, enggak usah vaksin dan sebagainya. Ya, pokoknya beriman aja. Ya, itu jadi konyol. Nah, ini sudah jam 9 lebih, Saudara. Lebih 6 menit. Pak Andi, Ya, kalau saking bertanggung jawabnya sampai jual rumah dan keluarga terbengkalai, harus milih gimana, Pak? nah itu juga tidak bertanggung jawab. Jadi itu saking bertanggung jawabnya sampai tidak bertanggung jawab. Jadi begini, orang yang menghabiskan seluruh harta sampai habis-habisan, sampai yang hidup pun tidak bisa hidup lagi. Gara-gara uang untuk makan saja udah nggak bisa. Rumah tidak punya. Akhirnya yang hidup pun sengsara sampai akhirnya nggak benar-benar menjadi teladan yang benar. Jadi dalam hal ini saya jelas-jelas menyatakan tidak setuju kalau sampai uang dihabis-habiskan untuk yang mau mati. Gini, saya kasih contoh saja, ada satu hamba Tuhan yang di zaman cuci darah itu masih mahal-mahalnya. Dan hamba Tuhan ini punya keluarga yang terbatas, kemampuannya terbatas.
Lalu ini suaminya ya, suami hamba Tuhannya justru yang ibunya, istrinya. Lalu si suami ini akhirnya mengambil keputusan, ya sudah, sekarang sudah terakhir cuci darah, setelah ini aku nggak mau cuci darah lagi. Karena uang kita udah habis. Akhirnya suaminya siap mati. Dan memang karena mereka nggak punya uang. Ya jemaatnya juga jemaat miskin. Jemaat yang nggak mampu. Jadi mau bagaimana lagi? Sudah. Akhirnya betul-betul nggak cuci darah sampai matinya. Ya daripada uang dihabisin dan akhirnya tetap nggak mampu juga kan. Akhirnya mati dengan jatuh miskin, tidak punya apa-apa semuanya, keluarganya menderita dan akhirnya justru tidak menjadi kesaksian yang baik. Oke, itu dari saya. Tambah lagi sedikit, Pak. Bagaimana kalau seandainya penyakitnya itu tidak membunuh dia, sedangkan sudah habis harta benda, tapi tidak mati-mati? Apakah boleh sengaja di eutanasia aktif? Nggak boleh. Tadi saya sudah tegaskan eutanasia aktif itu tidak diperbolehkan. Karena penderitaan itu juga adalah bagian tanggung jawab manusia untuk dididik dan dihajar Tuhan dalam menghadapi hidup sampai akhir. Penderitaan adalah bagian pendidikan Allah dan manusia bertanggung jawab dalam mengambil bagian untuk mengalami penderitaan tersebut. Ya, jadi kalau mau mati cepat-cepat itu persis seperti tadi saya bilang, orang yang karena kepinginnya mati dan mati dianggap yang paling enak, ya sudah kalau gitu aku bunuh diri aja. Nah, itu jelas tidak benar. Ya, oke. Kita udah sangat lewat waktu. Bersyukur pada Tuhan. Mohon maaf kalau tadi Ibu RT ada yang masih belum bisa sempat bertanya, bisa dijawab. Nanti hari Kamis kita ketemu lagi. Ya. Dan Tuhan memberkati kita semua untuk semua ini. Baik, saya akan minta yang berdoa. Ini saya rasanya kok belum pernah minta untuk berdoa ini. Yang ada yang namanya Monikar. Monikar ini pernah saya belum Cina, pernah. Pak. Di Cina dia. Dia dari Cina. Oh, dari Di Cina. Beijing, di Beijing. Beijing. Monika Rusdianto itu. Karangkerta itu. Oh, gitu ya. Oke. Apa masih standby? Iya, Pak Andi. Ya, bisa tolong berdoa buat kita, Monika. Iya, Pak Andi. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan atas kesempatan ini. Kami boleh sekali lagi belajar mengenai firman Tuhan, khususnya tentang kematian ya Bapak. Tuhan, banyak hal dari firman Tuhan yang kami belum paham. Biar Tuhan yang terus berikan kami hati yang mau terbuka dan pikiran yang mau belajar Tuhan. Tuhan juga sertai Pendeta Andi yang terus mempelajari tentang hal ini dan men-sharingkan bagi kita biar kami juga semakin mengerti dan juga bisa membagikannya kepada orang di sekitar kami. Tuhan, kami rindu untuk mengerti kehendak-Mu ya Bapa, biar Engkau yang terus memimpin kami dan Engkau berikan belas kasih-Mu agar Roh Kudus terus bekerja dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin belum percaya, biar Engkau juga yang boleh melalui pelayanan
obrolan ini, Ya, bisa juga membagikan firman Tuhan ini pada orang yang semakin banyak. Terima kasih ya Bapak. Sebentar lagi kami akan istirahat, biar Engkau yang menyertai kami agar istirahat kami bisa baik dan kami melanjutkan lagi kegiatan kami pada hari selanjutnya dengan baik dan bisa memuliakan nama-Mu. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. amin. Terima kasih Monica.